ACC sekaligus 3 pengajuan dari aplikasi pinjol ilegal beranak ini lumayan bisa digalbay tanpa DC lapangan, bisa digonik dan tentunya nggak perlu dibayar. Untuk duitnya langsung masuk ke rekening tanpa menunggu lama dan bisa kalian gunakan buat beli pulsa, untuk beli gorengan sekampung, dan tentunya bisa diajukan berkali-kali. Buruan gaskan mumpung belum banyak para pinjolers dan para galbayers yang tahu, serta juga belum diborong untuk kuota dan juga produknya. Dan tentunya siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini, nggak perlu pakai data pribadi, modal data fake dan juga data busuk aja. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Nur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Dan tentunya tetap jaga kesehatan kalian. Serta gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lancar semuanya? Udah pada lumar? Udah pada jebol? Ataupun mungkin masih pada di auto? Atau mungkin masih menunggu pencairan dari pinjol-pinjol baik yang legal ataupun yang ilegal ya. Nah, memang saat ini banyak lagi untuk aplikasi pinjol ilegal beranak bermunculan. Namun tentunya yang harus kalian ketahui, untuk pinjol ilegal beranak ataupun pinjol ilegal lebih banyak orang ngajuin buat galba ya. Kalau untuk rawatan sih jarang banget ya cuy, kecuali memang yang nggak tahu sama sekali. Karena kalau kalian merawat di pinjol ilegal itu sulit banget untuk di ACC-nya cuy. Bahkan kalaupun kalian bayarkan secara cepat, secara tepat, itu juga kemungkinan bisa langsung ditutup akun kalian ya. Jadi untuk meningkatkan limit itu sulit ya cuy. Mending ngajuin untuk rawatan di pinjol legal OJK ya, karena udah pasti aman dan juga nggak sebar data, biaya bunga rendah, pemotongan kecil dan lain-lain. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang dimana cair satu bisa cair semua, dan tentunya produknya banyak banget ya. Nah aplikasi ini memang lagi ramai dibahas di grup pinjol Facebook, Telegram dan lain-lain. Dan untuk aplikasi ini juga untuk kuotanya nggak tahu ya cuy banyak atau enggak, soalnya aplikasinya juga masih dikit banget info terkait aplikasinya ya. Dan ya semoga bisa pada lumer sebanyak-banyaknya, karena memang untuk aplikasi ini lagi pada banyak yang borong ya, mumpung belum banyak yang tahu ataupun belum banyak dihabisin oleh para pinjolers dan para galbayers, bisa kalian gaskan aja ya. Soalnya untuk di aplikasi ini pasti incaran para galbayers, pinjolers dan joki ya cuy, yang dimana mereka mengajukan dalam sehari bisa 10 pengajuan bahkan lebih ke atas ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue lecirkan di 3 produk pengajuan ya. Nah di sini gua mengajukannya bukan sekaligus 3 ya cuy. Di sini gua mengajukan sekali doang ya cuy, dan tentunya gua berikan gap ataupun jarak ya, tetapi di hari yang sama. Nah untuk di pengajuan pertama itu ada di sini produk yang pertama itu 1.500.000, tetapi yang cair kalau nggak salah, tetapi yang cair hanya kurang lebih 1,1, dan yang dibayarkan melebihi peminjaman pokok ya. Wajar sih ya, untuk produk pinjol ilegal pastinya pemotongannya gede, pembayaran kembalinya juga tinggi ya, apalagi tenornya hanya 7 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 bulan 9 2022. Nah selanjutnya di produk pinjaman Vanguard itu sama juga ya, 1,1 ataupun 1,2 gua lupa. Dan di sini untuk tenornya juga 7 hari, dikit banget ya cuy. Memang hanya di pinjol ilegal yang punya tenor seperti ini ya. Jadi memang kalau untuk perawatan nggak rekom banget ya, ataupun buat kalian yang ingin mengincar peminjaman yang murah untuk biaya bunganya serta tenor yang tinggi, mending jangan dipinjol ilegal ya. Nah, kemudian sih untuk tanggal kadaluarsanya juga sama pada tanggal 26 bulan 9. Selanjutnya di sini untuk produk ketiga ataupun produk selanjutnya Pundi Untung Pro, di sini yang cair 1,1500 ya, dan yang dibayarkan 1,8 ya. Dan di sini lama pinjaman 7 hari, tanggal kadaluarsa pada tanggal 27 bulan 9 2022. Nah, dari ketiga produk ini di sini gua mengajukan kalau nggak salah di sini gua mengajukan pada jam 4 subuh, jam 5 subuh, dan di sini baru hari selanjutnya ya, karena ini berbeda ya cuy. Dan juga untuk jatuh temponya sama semua ya. Untuk produknya memang yang banyak itu hanya 1,5, untuk
untuk limitnya, tetapi yang dicairkan pasti ada pemotongan, dan ya kalaupun paling banyak dicairkan itu nggak sampai 1,5 ya. Dan untuk peminjaman dan untuk pembayarannya malah melebihi peminjaman pokok. Nah, untuk di aplikasi ini kalau kalian udah cair satu, itu kemungkinan untuk cair di produk selanjutnya bisa lebih tinggi ya. Dan pastinya kalau kalian mengajukan, ajukan aja sebanyak-banyaknya. Dan tentunya pilih produk yang masih ada kuotanya ya. Nah, kenapa gua nggak ngajuin aplikasi ataupun produk pun di Untung Pro ini di hari yang sama? Karena pada saat hari itu untuk produk yang tersedia hanya tinggal 2 doang ya cuy, yang lainnya udah pada habis diborong oleh para joki dan lain-lain. Nah, baru di hari berikutnya gua ngajuin di sini, dan memang yang tersisa hanya ini doang ya. Karena sini gua mengajukan di sekitaran jam 7 jam 8 ya. Dan memang untuk pinjol beranak seperti ini, untuk kuota dan limitnya memang pada banyak yang borong ya, karena memang satu orang bisa ngajuin 10 bahkan lebih tinggi lagi, apalagi kalau mereka joki ya, dan memang stok data busuk mereka banyak ataupun data fake-nya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Credit Excellent ya cuy. Dan di sini kemarin untuk aplikasinya yaitu Credit Exclusive ya, belum lama berubah nama, mungkin ya namanya juga aplikasi pinjol ilegal ya. Tentunya mereka biasanya sih udah hal yang wajar kalau berubah-ubah namanya ya cuy. Dan tentunya untuk aplikasi ini memang masih baru banget. Gue juga lupa untuk kode OTP-nya apa, dan untuk yang bertanya, bang ini saudaranya apa aja bang. Nah, untuk saudara ataupun aplikasi tetapnya gue belum bisa pastikan ya, soalnya untuk aplikasinya juga tergolong cukup baru, dan memang info terkait aplikasi ini di grup pinjol Facebook itu masih kurang banget ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini tentunya dia memiliki beberapa produk, tetapi untuk produknya itu hanya ada beberapa aja yang gacor ya, nggak semuanya ya. Dan memang harus cepet-cepetan sih buat ngajuin di sini, soalnya yang borong itu banyak banget. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasi Credit Excellent Dana Cair yang didevelop oleh Credit Excellent LMT. Dan di sini untuk aplikasinya memang masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Dan untuk di aplikasi ini, kalau mau cek legalitasnya bisa langsung cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya, dan kalau ada pasti akan ada muncul di daftar. Nah, untuk aplikasi ini gue nggak tahu juga kenapa belum dihapus oleh OJK sih ya. Semoga aja sih bisa cepat dihapus, biar yang pada punya jackpot, udah pada punya tagihan di sini, atau udah pada galbay atau dapat jackpot lebih ya, karena otomatis udah ditutup oleh OJK ya. Dan untuk aplikasi ini kemungkinan besar nggak ada di App Store ya, apalagi aplikasi ini pinjol ilegal ya. Sekelas aplikasi pinjol yang legal aja itu di App Store ataupun di pengguna iPhone itu belum tentu ada, apalagi memang yang hanya aplikasi burik seperti ini ya cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya untuk jumlah downloadnya 1 juta download dengan rating 4,6 ataupun ulasannya 54.000. Dan di sini kalau kita lihat mereka juga mempunyai brosur, tetapi memang hanya gini-gini doang ya, nggak menjelaskan secara detail dan lain-lain. Dan di sini kita lihat aja singkat ya, hanya pembayaran dan verifikasi hanya memerlukan KTP, katanya pinjaman tanpa guna hanya 8 juta, kemudian perlindungan total terhadap privasi data Anda. Namun ini memang ya pancingan doang ya. Pinjol ilegal pastinya otomatis sebar data ya cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya, dan ini kalian baca dulu satu persatu. Ataupun kalau kalian masih baru dan masih pemula terkait pinjol ilegal, tentunya kalian cari tahu dulu informasinya, soalnya ya tahu sendiri kan ya kalau di pinjol ilegal gimana untuk cara pembayarannya, bunga, penagihan ya, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat dari untuk brosur ataupun produk aplikasinya yang ditawarkan, katanya di sini peminjaman maksimal itu 8 juta rupiah dengan jangka waktu produk pinjaman yang bisa dipilih 150 hari ataupun 5 bulan. Namun ya tentunya ini biasanya hanya pancingan doang ya, nggak perlu dibaca sih juga ya cuy. Dan di sini katanya juga suku bunga hariannya 0,05%, biaya tersembunyinya katanya 0 rupiah. Namun ya tahu sendiri kan suku bunga pinjol ilegal gimana, kemudian biaya-biaya lainnya ya. Dan di sini ada contoh simulasinya. Nah, saran gue nggak usah terlalu dibaca ya cuy, soalnya berbeda juga dengan di aplikasinya ya nantinya. Nah, di sini
Untuk produknya lain lagi nih cuy ya. Ini memang agak membingungkan ya. Di sini lagi untuk produk yang ditawarkan katanya 1 sampai 8, suku bunga maksimum 0,05% dan lain-lain ya. Nah, di sini memang untuk aplikasinya detailnya agak bingung ya cuy. Nah, di sini cara pendaftar katanya harus warga negara Indonesia, punya pekerjaan, mematuhi peraturan terkait perusahaan KSP dan juga berusia 18 tahun ke atas. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya di sini udah ada dan ya. Kemudian untuk aplikasi ini dia didevelopoli oleh Credit Excellent LMT ya, sama ya, dan di sini dirilis sejak 26 Januari 2022, jadi memang masih baru banget. Kemudian untuk izin aplikasinya kalau kita lihat di sini ya, di sini dia meminta akses banyak ya, ada kamera, kontak, lokasi, ponsel, SMS, penyimpanan semuanya ya cuy. Nah, jadi memang untuk aplikasinya ini banyak banget yang dia minta ya. Kalau di pinjol legal kan hanya kamera, lokasi, dan juga mikrofon ya. Nah, jadi mereka bisa akses, dan saran gue sebelum kalian akses aplikasinya ataupun download, amankan terlebih dahulu data kalian jikalau kalian menggunakan handphone pribadi. Soalnya ketika kalian izinkan ataupun sebelum kalian mengajukan nanti dimintai untuk mengizinkan akses, dan ketika kalian izinkan pada saat itu data kalian akan langsung masuk ke sistem mereka ya. Nah, oke, kita langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi kredit Excel-nya ya cuy ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk syarat dan ketentuannya, kalian bisa baca semuanya. Ini mereka meminta akses ya cuy, dan sini kita tekan aja setuju kalau kalian sudah siap ya. Dan di sini meminta akses lokasi, saran gue izinkan saat aplikasi digunakan aja. Kemudian ya kita tunggu dulu. Memang aplikasinya memang agak burik ya cuy, dan agak lemot ya, namanya juga aplikasi pinjol ilegal dan juga mungkin nggak modal ya cuy untuk aplikasinya. Ini kita tunggu dulu ya. Oke, di sini kita sudah masuk dan ya tampilannya seperti ini ya. Kalau nggak salah mirip dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya yang dulu pernah ramai ya, seperti Gudang Dana, kemudian aplikasi pinjol lainnya ya. Dan di sini dia nggak memberikan daftar produknya di awal ya, jadi memang agak repot ya cuy kalau untuk aplikasi pinjol ilegal beranak seperti ini ya. Kita harus mengisikan data beberapa kali baru diarahkan untuk produknya. Nah, di sini kita langsung tekan aja ambil sekarang dulu. Kemudian seperti biasa untuk pengguna baru pastinya kita harus memasukkan nomor telepon dan juga membuat akun terlebih dahulu ya. Dan sini kita masukkan aja untuk nomor teleponnya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya cuy, untuk aplikasi ini dia meminta izin mengakses kontak ya. Nah, otomatis kontak kalian itu akan langsung masuk ke sistem mereka ini kalau kalian nggak menggunakan handphone untuk pengajuan pinjol ya. Saran gue amankan aja ya, dan tentunya kalian jangan kosongkan semuanya, isikan beberapa kontak fake aja ya cuy. Nah, di sini kalian izinkan, kemudian melakukan panggilan telepon juga ya. Ini harus kalian amankan. Dan untuk akses fotonya pindahin aja semuanya, tetapi jangan dikosongkan seperti biasa. Masukkan aja foto-foto apa aja ya cuy di situ. Dan di sini kita izinkan. Nah, oke, dan di sini kita langsung tekan aja ambil sekarang. Nah, di sini kita izinkan lagi ya cuy, banyak banget ya cuy. Nah, ini masih loading, menunggu. Dan seperti biasa untuk dipinjol kita harus memasukkan data KTP ya. Nah, di sini nggak perlu menggunakan data KTP pribadi ya cuy, karena memang niatnya buat galbay ya cuy. Kecuali memang kalian udah sering mengajukan dengan data pribadi, galbay nggak masalah ya. Kecuali memang kalau kalian sudah beberapa kali galbay di pinjol ilegal dengan menggunakan data pribadi ya, itu terserah dari kalian ya. Dan memang itu harus kuat mental ya cuy, dan tebal wajah. Soalnya kalau untuk pemula pasti auto kena mental ya cuy, apalagi penagihannya ini nggak ngotak banget. Nah, di sini kita nggak usah izinkan aja nanti, karena di sini kita nggak akan masuk juga, soalnya harus menggunakan data busuk ataupun data fake ya. Dan di sini stok data busuk gua berkurang banget. Nah, tentunya untuk pengisiannya kalian bisa ajukan seperti biasa ya, ada data-data lainnya. Tetapi untuk di aplikasi ini memang banyak yang ngajuin dengan menggunakan data fake ataupun data busuk, karena memang buat galbay ya.
dan gue belum tahu untuk DC-nya apakah ngomel-ngomel berapa lama, seminggu ataupun 2 minggu dan lain-lain. Dan untuk aplikasi ini dia nggak mempunyai DC lapangan ya, karena dia bukan pinjol legal OJK. Nah oke, sedikit tips dari gue untuk di aplikasi ini. Pastinya kalau kalian mau gonik itu bisa diganti di angka akhir ataupun angka terakhir dari nomor KTP kalian ya, ataupun juga bisa di tahun lahir. Dan kalaupun kalian yang sudah di ACC, jangan dulu bersenang ya cuy, soalnya kadang aplikasinya ngeprank ya dan nggak melakukan pencairan ataupun biasanya otomatis akan langsung dibatalkan ya. Nah tentunya untuk di aplikasi pinjol ini juga, kalau kalian mengajukan di pagi hari di jam 10-an itu biasanya udah habis untuk produknya, karena yang borong banyak dan juga yang ngajuin banyak ya. Nah satu lagi untuk di aplikasi ini, kalau kalian udah dicairkan, langsung cek aja secara berkala untuk rekening kalian, siapa tahu udah masuk bisa langsung kalian tarik duitnya, soalnya aplikasi ini kadang ngeprank ya. Dan gak semua produk di aplikasi ini tuh banyak yang di ACC ataupun gacor ya, hanya ada beberapa ya. Pastinya kalian ngajuin bisa di subuh hari dan bisa di hari luar kerja ya, soalnya sistemnya juga rada error. Dan ya kadang kalau sistem error di pinjol ilegal kadang menguntungkan kita, kadang kadang enggak ya, soalnya tahu sendiri kan ya di pinjol ilegal gimana. Dan pastinya bisa diajukan berkali-kali. Dan untuk yang bertanya, bang apakah bisa mengajukan dengan data busuk ataupun data galba yang sudah kena BI checking, jawabannya tetap bisa ya cuy, soalnya nggak ada hubungannya dengan di pinjol legal OJK. Nah oke, jadi begitu aja dulu video singkat saya kali terkait aplikasi pinjol ilegal beranak kredit excellent. Namun saran gua, kalau kalian yang ingin merawat ataupun yang masih pemula dan juga ingin meminjam untuk membayarkan ataupun merawat akun, mending ke pinjol legal OJK aja, jangan di sini ya. Karena untuk aplikasi pinjol ilegal cukup memberatkan banget ya cuy, baik dari pencairan bunga, kemudian pembayaran dan lain-lain. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah ya, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.